Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Memasukkan Luke Fikri dan juga Mitchell Baker. Apakah tersedia untuk masuk di skuadnya John Headman untuk Piala AFF GBK? Karena sebelumnya kan Kim Sang-sik, pelatih Vietnam, itu datang secara khusus untuk memata-matai serius menjadikan Indonesia sebagai rivalitas tinggi mereka. Bagaimana jika Piala AFF kali ini bukan sekadar perebutan trofi? Bagaimana jika inilah awal dari revolusi terbesar dalam sejarah timnas Indonesia? Saat negara-negara Asia Tenggara masih sibuk menebak kekuatan Garuda, sebuah proyek besar disebut-sebut sedang disusun diam-diam. Nama-nama diaspora terus dikaitkan. Persiapan dilakukan tertutup. Dan jutaan pendukung mulai percaya bahwa Indonesia sedang bersiap memasuki era yang benar-benar baru. Pertanyaannya, apakah inilah momen ketika Garuda akhirnya mengepakkan sayapnya lebih tinggi daripada sebelumnya? Jangan kemana-mana, karena pembahasan kali ini bisa menjadi awal dari mimpi besar sepak bola Indonesia. Revolusi Garuda belum berakhir. Ini baru permulaan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan menuju Piala AFF, satu hal yang membuat para pendukung Garuda tidak bisa berhenti membicarakan timnas Indonesia adalah kesan bahwa sedang ada perubahan besar yang dibangun. Bukan hanya soal siapa yang akan bermain, tetapi tentang bagaimana arah baru sepak bola Indonesia mulai terlihat. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai pembahasan mengenai pemain diaspora, peningkatan kualitas skuad, hingga filosofi permainan yang lebih modern membuat optimisme supporter semakin membesar. Banyak yang merasa bahwa AFF kali ini bisa menjadi panggung pertama untuk menunjukkan hasil dari proses yang telah disiapkan selama berbulan-bulan. Bagi para pendukung garis keras, perubahan ini terasa berbeda. Mereka melihat semakin ketatnya persaingan di dalam skuad, meningkatnya standar latihan, dan semakin besarnya ekspektasi terhadap setiap pemain yang mengenakan lambang Garuda di dada. Tidak ada lagi ruang untuk merasa nyaman. Setiap pemain dituntut membuktikan kualitasnya. Setiap pertandingan dipandang sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia sedang berkembang ke arah yang lebih baik. Yang membuat suasana semakin menarik adalah antusiasme terhadap pemain-pemain diaspora yang terus dikaitkan dengan masa depan timnas Indonesia. Dalam pandangan banyak supporter, kehadiran mereka bukan sekadar menambah opsi pemain, tetapi juga meningkatkan kualitas persaingan di dalam tim. Jika seluruh proses itu berjalan sesuai harapan, maka Indonesia berpeluang memiliki skuad yang lebih dalam, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Dan mungkin, disitulah letak arti sesungguhnya dari revolusi Garuda. Bukan hanya mengejar kemenangan hari ini, tetapi membangun tim yang mampu terus berkembang untuk tahun-tahun mendatang. Karena bagi jutaan pendukung Merah Putih, mimpi terbesar bukan hanya mengangkat satu trofi. Mimpi terbesar adalah melihat Garuda terus terbang semakin tinggi, menjadi tim yang dihormati karena kualitas permainan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Api Indonesia dan mungkin, perjalanan menuju mimpi itu benar-benar sedang dimulai. Suasana dalam cerita ini semakin memanas ketika beredar kabar bahwa 5 pemain diaspora telah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari kekuatan baru Garuda di Piala AFF. Belum ada pengumuman resmi dalam alur cerita ini, namun berbagai spekulasi terus berkembang dan membuat antusiasme para pendukung mencapai puncaknya. Setiap hari, media sosial dipenuhi diskusi mengenai kemungkinan komposisi tim yang akan diturunkan. Para supporter mulai membayangkan bagaimana wajah baru timnas Indonesia jika para pemain tersebut benar-benar berdiri di lapangan dengan lambang Garuda di dada. Dalam narasi ini, Luke Fikri, Mitchell Baker, Ciro Alves, David da Silva, dan Matteo Baker digambarkan sebagai 5 sosok yang membawa harapan baru. Masing-masing disebut memiliki karakter permainan yang berbeda, sehingga dianggap mampu memberikan dimensi baru bagi skuad Garuda. Para pendukung percaya bahwa kombinasi pengalaman, kualitas teknik, dan semangat pemain lokal dapat melahirkan tim yang lebih berani, lebih disiplin, dan lebih sulit ditebak oleh lawan. Di balik semua itu, sang pelatih dalam cerita ini terus menekankan satu hal kepada seluruh pemain. Nama besar tidak memenangkan pertandingan, kerja keraslah yang menentukan hasil. Karena itulah setiap sesi latihan berlangsung dengan tempo tinggi. Tidak ada pemain yang mendapat jaminan menjadi starter. Semua harus bersaing, semua harus membuktikan diri, dan semua harus menunjukkan bahwa mereka pantas mengenakan seragam timnas Indonesia. Atmosfer di sekitar tim pun semakin dipenuhi rasa penasaran. Para supporter mulai menghitung hari menuju pertandingan pertama. Mereka ingin melihat apakah seluruh persiapan panjang itu benar-benar akan menghasilkan permainan yang berbeda. Mereka ingin menyaksikan Garuda tampil dengan identitas baru, penuh keberanian, organisasi yang rapi, dan mentalitas untuk menyerang sejak peluit pertama dibunyikan. Dalam cerita ini, AFF bukan lagi sekadar turnamen regional. AFF menjadi panggung pembuktian. Panggung untuk memperlihatkan hasil dari revolusi yang telah dipersiapkan. Panggung untuk menunjukkan bahwa Garuda ingin membuka babak baru dalam sejarahnya. Dan ketika lampu stadion mulai menyala, puluhan ribu pendukung memenuhi tribun, serta jutaan pasang mata menyaksikan dari seluruh penjuru negeri, hanya ada satu harapan yang bergema dalam narasi ini. Garuda datang bukan sekadar untuk ikut bertanding. Garuda datang untuk menunjukkan bahwa mimpi besar hanya bisa diwujudkan oleh tim yang berani berubah, berani bekerja keras,
dan berani menghadapi siapapun di atas lapangan. Perhatian para pendukung Garuda tertuju kepada 5 nama yang terus menjadi bahan pembicaraan, yaitu Luke Valkyrie, Mitchell Baker, Ciro Alves, David Da Silva, dan Matthew Baker. Masing-masing digambarkan membawa karakter permainan yang berbeda dan dianggap mampu menambah variasi dalam skuad. Kehadiran mereka dalam cerita ini membuat para supporter membayangkan sebuah timnas Indonesia dengan kedalaman skuad yang lebih baik dan pilihan taktik yang semakin beragam. Dalam narasi ini, Luke Valkyrie digambarkan sebagai pemain muda yang penuh energi, memiliki keberanian membawa bola ke depan dan tidak takut berduel. Mitchell Baker diceritakan sebagai sosok yang menghadirkan ketenangan serta pengalaman di lini belakang. Sementara itu, Ciro Alves dalam cerita ini menjadi pemain yang mampu menghidupkan serangan melalui kreativitas dan kecepatannya ketika memasuki area pertahanan lawan. Di lini depan, David Da Silva dalam narasi ini digambarkan sebagai penyerang yang memiliki naluri mencetak gol dan mampu menjadi target utama serangan. Kehadirannya disebut membuat para pemain sayap memiliki lebih banyak opsi ketika membangun peluang. Sementara Matthew Baker diceritakan sebagai pemain yang memiliki mobilitas tinggi dan mampu mengisi beberapa posisi sesuai kebutuhan strategi tim. Dalam cerita ini, kelima nama tersebut tidak hanya dipandang sebagai tambahan pemain, tetapi sebagai simbol dari perubahan besar yang ingin dibangun. Mereka digambarkan harus beradaptasi dengan cepat, menyatu dengan para pemain lain, dan memahami filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih. Seluruh proses itu disebut menjadi bagian dari revolusi Garuda yang ingin menghadirkan permainan lebih modern, cepat, dan disiplin. Bagi para pendukung dalam cerita ini, jika kombinasi pemain tersebut mampu bekerja sama dengan baik, maka Piala AFF dapat menjadi panggung pertama untuk memperlihatkan wajah baru timnas Indonesia. Bukan hanya tim yang bermain penuh semangat, tetapi juga tim yang memiliki organisasi permainan yang rapi, transisi cepat, dan mentalitas untuk bersaing di setiap pertandingan. Semakin dekat dengan bergulirnya Piala AFF dalam cerita ini, pembicaraan mengenai 5 nama tersebut justru semakin sulit dihentikan. Luke Valkyrie, Mitchell Baker, Ciro Alves, David Da Silva, dan Matthew Baker menjadi pusat perhatian para pendukung Garuda. Dalam skenario fiksi ini, mereka digambarkan bukan sekadar pemain yang menambah jumlah skuad, melainkan bagian dari perubahan besar yang ingin dibangun. Kehadiran mereka disebut membawa pengalaman, karakter permainan, dan semangat baru yang membuat persaingan di dalam tim meningkat secara drastis. Tidak ada lagi posisi yang benar-benar aman. Setiap latihan berubah menjadi ajang pembuktian. Setiap pemain harus menunjukkan kualitas terbaiknya jika ingin mendapatkan tempat di tim utama. Situasi inilah yang dalam cerita tersebut diyakini mampu mengangkat standar permainan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Di bawah arahan John Hertman dalam narasi ini, seluruh pemain digambarkan mengikuti pola latihan yang jauh lebih disiplin dibanding sebelumnya. Intensitas latihan meningkat dari hari ke hari. Setiap kesalahan kecil langsung dievaluasi. Setiap detail diperhatikan, mulai dari pergerakan tanpa bola, transisi bertahan ke menyerang, hingga komunikasi antar pemain. Hertman dalam cerita ini tidak ingin membangun tim yang hanya mengandalkan kualitas individu. Ia ingin membangun sebuah kesatuan yang mampu bergerak sebagai satu unit. Itulah sebabnya para pemain baru harus beradaptasi secepat mungkin agar dapat memahami ritme permainan yang diinginkan. Dalam cerita ini, Luke Valkyrie digambarkan sebagai pemain yang membawa energi baru di setiap sesi latihan. Keberaniannya menekan lawan dan kemampuannya membuka ruang membuat tempo permainan meningkat. Mitchell Baker digambarkan menghadirkan ketenangan di lini pertahanan, menjadi sosok yang mampu mengatur organisasi tim ketika berada di bawah tekanan. Ciro Alves dalam cerita ini disebut memberikan warna berbeda melalui kreativitas dan pergerakannya di lini serang, sementara David Da Silva digambarkan sebagai ujung tombak yang selalu berbahaya di depan gawang. Matthew Baker pun diceritakan sebagai pemain serba bisa yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kebutuhan taktik, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi tim pelatih. Kombinasi kelima pemain tersebut dengan para pemain yang telah lebih dulu berada di skuad Garuda membuat para pendukung dalam cerita ini semakin optimistis. Mereka membayangkan sebuah tim yang tidak hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga memiliki organisasi permainan yang rapi, kecepatan dalam menyerang, serta kedalaman skuad yang lebih baik. Setiap posisi memiliki persaingan. Setiap pemain dituntut tampil maksimal. Dan dari persaingan itulah lahir keyakinan bahwa Garuda sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Menjelang pertandingan pertama dalam cerita ini, rasa penasaran publik mencapai titik tertinggi. Semua ingin melihat apakah proyek yang selama ini hanya menjadi bahan pembicaraan benar-benar akan terlihat di lapangan. Apakah kombinasi pemain lama dan wajah-wajah baru dapat menghasilkan permainan yang lebih modern? Apakah revolusi yang dijanjikan akan menjadi kenyataan? Dan apakah Garuda mampu menjawab semua ekspektasi dengan penampilan yang meyakinkan? Bagi para pendukung garis keras dalam cerita ini, AFF bukanlah garis akhir. AFF hanyalah pintu pembuka menuju proyek yang jauh lebih besar. Karena mereka percaya bahwa perubahan besar tidak lahir dari satu pertandingan, melainkan dari proses panjang yang dibangun dengan kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk terus berkembang. Itulah sebabnya setiap menit di turnamen ini dipandang sebagai bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi yang lebih besar.
melihat Garuda terus tumbuh menjadi tim yang mampu bersaing dengan siapapun dan membawa kebanggaan bagi jutaan pendukung di seluruh Indonesia. Suasana di pusat latihan Timnas Indonesia terasa berbeda dari biasanya. Lampu stadion latihan masih menyala meski waktu telah menunjukkan hampir tengah malam. Di balik pintu yang tertutup rapat, John Hertman digambarkan berdiri di depan seluruh pemain sambil menatap satu persatu wajah yang memenuhi ruang taktik. Tidak ada suara, tidak ada tawa. Semua pemain menunggu kalimat pertama dari sang pelatih. Hertman kemudian berkata dengan nada tegas, "Mulai hari ini, kalian bukan lagi sekadar pemain. Kalian adalah wajah baru sepak bola Indonesia. Apa yang akan kalian lakukan di AFF akan menentukan bagaimana dunia memandang Garuda pada masa depan." Seketika ruangan menjadi hening. Semua pemain memahami bahwa turnamen ini dalam cerita tersebut bukan lagi sekadar kompetisi, melainkan awal dari revolusi yang lebih besar. Dalam narasi fiksi ini, Luke Valkyrie menjadi sosok yang paling menyita perhatian selama latihan. Setiap kali bola berada di kakinya, tempo permainan berubah lebih cepat. Mitchell Baker digambarkan beberapa kali memberikan instruksi kepada lini belakang agar tetap rapat dan disiplin. Ciro Alves menghadirkan kreativitas melalui umpan-umpan yang sulit diprediksi, sementara David da Silva terus mengasah penyelesaian akhirnya dengan latihan tambahan setelah sesi utama selesai. Di sisi lain, Mitchell Baker digambarkan sebagai pemain yang tidak banyak bicara, tetapi selalu tampil maksimal di setiap latihan sehingga membuat tim pelatih mulai mempertimbangkannya sebagai salah satu kejutan terbesar di turnamen. Dalam cerita ini, kabar mengenai peningkatan kualitas latihan Garuda mulai menjadi bahan pembicaraan para rival. Mereka mendengar bahwa intensitas latihan Indonesia meningkat drastis, bahwa para pemain harus bersaing keras untuk memperebutkan satu tempat di tim utama, dan bahwa tidak ada satupun posisi yang benar-benar aman. Rumor-rumor itu membuat berbagai spekulasi bermunculan. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan Indonesia? Sementara itu, jutaan pendukung Garuda dalam narasi ini terus memenuhi media sosial dengan satu harapan yang sama. Mereka percaya bahwa era baru sedang dimulai. Mereka membayangkan sebuah timnas Indonesia yang tidak hanya bermain dengan hati, tetapi juga memiliki organisasi permainan yang matang, mental bertanding yang kuat, dan keberanian menghadapi siapapun. Setiap hari menjelang AFF terasa seperti hitungan mundur menuju momen yang telah lama mereka nantikan. Lalu tibalah malam sebelum pertandingan pertama. Dalam cerita ini, Hertman kembali mengumpulkan seluruh pemain di ruang ganti. Di atas meja hanya ada satu benda, sebuah jersey merah dengan lambang Garuda di dada. Ia mengangkat jersey itu dan berkata, "Nama kalian mungkin berbeda. Tempat kalian dibesarkan mungkin berbeda. Tetapi mulai besok, ketika seragam ini kalian kenakan, hanya ada satu identitas. Kalian bermain untuk jutaan orang yang percaya kepada Garuda." Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Beberapa pemain menundukkan kepala, beberapa mengepalkan tangan, dan beberapa menatap lambang Garuda di dada mereka seolah sedang mengingat mimpi yang sejak kecil ingin mereka wujudkan. Di luar stadion dalam cerita ini, puluhan ribu pendukung mulai memenuhi tribun jauh sebelum kick-off. Lautan merah putih berkibar di setiap sudut stadion. Nyanyian dukungan menggema tanpa henti. Tidak ada lagi rasa ragu, tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah kisah besar. Ketika peluit pertandingan hampir dibunyikan, kamera dalam narasi ini menyorot wajah para pemain satu persatu. Wajah yang penuh tekad, wajah yang siap berjuang. Dan di tribun, jutaan pasang mata menunggu satu momen yang mereka yakini akan dikenang selama bertahun-tahun. Kabar mengenai kemungkinan timnas Indonesia tampil dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora langsung menjadi topik hangat di seluruh Asia Tenggara. Belum ada pertandingan yang dimainkan, tetapi atmosfer persaingan sudah terasa begitu panas. Media-media olahraga fiktif di kawasan mulai memenuhi halaman utama mereka dengan pembahasan mengenai perubahan besar yang sedang dibangun oleh Indonesia. Semua bertanya-tanya satu hal yang sama, seberapa kuat Garuda jika proyek tersebut benar-benar terwujud? Dalam narasi ini, media Vietnam digambarkan menjadi yang paling aktif membahas perkembangan timnas Indonesia. Program-program olahraga fiktif mereka menampilkan analisis demi analisis mengenai perubahan gaya bermain Garuda. Para analis dalam cerita tersebut memperdebatkan apakah Indonesia kini telah memasuki era baru yang membuat persaingan di Asia Tenggara semakin ketat. Mereka mulai mengulas kekuatan setiap lini dan mencoba memprediksi strategi yang mungkin diterapkan oleh John Hertman. Semakin banyak mereka menganalisis, semakin muncul kesimpulan bahwa Indonesia dalam cerita ini menjadi salah satu lawan yang paling sulit diprediksi. Sementara itu, dalam cerita yang sama, media Thailand digambarkan memilih pendekatan yang lebih tenang. Mereka mengakui bahwa proyek yang sedang dibangun Indonesia patut diperhatikan, tetapi menilai pembuktian sesungguhnya tetap harus terjadi di lapangan. Meski demikian, mereka tetap mengirim tim analis untuk mempelajari setiap perkembangan Garuda. Dalam narasi ini, Thailand tidak ingin meremehkan perubahan yang sedang terjadi karena mereka memahami bahwa sepak bola kawasan terus berkembang dan setiap negara berusaha meningkatkan kualitasnya. Di sisi lain, media Malaysia dalam cerita ini juga ramai membahas kemungkinan perubahan kekuatan di Asia Tenggara. Berbagai acara olahraga fiktif menampilkan diskusi mengenai bagaimana Indonesia mencoba membangun skuad yang lebih kompetitif.
Para komentator dalam cerita itu memperkirakan bahwa apabila proyek tersebut berjalan sesuai rencana, persaingan di kawasan akan menjadi jauh lebih sengit dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Mereka pun menyebut bahwa setiap tim harus datang dengan persiapan terbaik jika ingin bersaing memperebutkan gelar. Semua perhatian itu membuat para pendukung Garuda dalam cerita ini semakin percaya diri. Mereka merasa bahwa Indonesia akhirnya mulai menjadi salah satu pusat perhatian sepak bola Asia Tenggara. Namun di balik euforia tersebut, para pemain digambarkan tetap memilih fokus menjalani latihan. Mereka memahami bahwa semua pujian, prediksi, dan spekulasi tidak akan berarti apapun tanpa penampilan yang meyakinkan di atas lapangan. Dalam narasi ini, Hertman terus mengingatkan anak asuhnya agar tidak terpengaruh oleh pembicaraan dari luar. Ia meminta seluruh pemain menjadikan setiap komentar sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras. Baginya, rasa hormat tidak datang dari rumor atau prediksi, tetapi dari performa yang konsisten saat pertandingan resmi dimulai. Semakin dekat hari pembukaan AFF dalam cerita ini, semakin tinggi pula rasa penasaran para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Semua ingin melihat apakah Garuda benar-benar mampu menunjukkan perubahan yang selama ini menjadi bahan pembicaraan. Mereka menunggu peluit pertama dibunyikan, menunggu strategi baru diperlihatkan, dan menunggu apakah Indonesia benar-benar mampu menghadirkan babak baru dalam persaingan sepak bola kawasan. Semakin dekat hari pembukaan turnamen dalam cerita ini, semakin besar pula tekanan yang mulai dirasakan oleh seluruh peserta. Di berbagai negara fiktif di kawasan, media olahraga terus menyoroti perkembangan Garuda. Setiap bocoran latihan, setiap rumor mengenai pemain baru, hingga setiap perubahan taktik menjadi bahan diskusi yang tidak pernah berhenti. Dalam cerita ini, Indonesia digambarkan sebagai tim yang paling sulit diprediksi karena hampir tidak ada informasi resmi yang keluar dari pemusatan latihan. Di markas latihan Garuda dalam narasi ini, John Hertman memilih mengabaikan seluruh spekulasi yang beredar. Baginya, perhatian dari luar justru menjadi pengingat bahwa timnya harus tetap rendah hati. Ia meminta para pemain untuk tidak larut dalam euforia dan tetap fokus pada satu tujuan, menunjukkan kualitas permainan ketika pertandingan benar-benar dimulai. Di sisi lain, para pendukung Garuda dalam cerita ini semakin yakin bahwa perubahan besar sedang berlangsung. Mereka membayangkan sebuah tim yang bermain dengan disiplin, cepat, dan penuh percaya diri. Mereka percaya bahwa revolusi yang selama ini dibicarakan tidak akan diukur dari banyaknya rumor, melainkan dari bagaimana para pemain bekerja sama di lapangan. Malam demi malam menjelang laga pembuka terasa semakin menegangkan. Hitung mundur terus berjalan. Lampu stadion mulai dipersiapkan. Tiket habis terjual dalam cerita ini. Jutaan pasang mata bersiap menyaksikan apakah Garuda benar-benar mampu membuka lembaran baru dalam sejarahnya. Dan ketika peluit pertama akhirnya dibunyikan dalam kisah ini, semua pembicaraan pun berhenti. Yang tersisa hanyalah 11 pemain di lapangan. 11 pemain yang membawa satu lambang di dada. Satu negara di belakang mereka. Dan satu kesempatan untuk membuktikan bahwa mimpi besar hanya bisa diwujudkan melalui kerja keras, keberanian, dan permainan terbaik di atas rumput hijau. Karena dalam cerita ini, revolusi Garuda tidak ditentukan oleh rumor atau prediksi. Revolusi Garuda dimulai ketika peluit pertandingan berbunyi.